sayang. Oh, suara baru bangun tidur, suara puasa. Mau ke salon kesayanganku. Suara bangun tidur, suara puasa. Kak Solena bagi THR dong buat fans di Indo. Ih, pasti banyak banget itu ya. Pasti banyak banget dong itu. Kuliner Malang, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faradi Bashan, Kiril, makin ranca. Ke Alexander Salon ya Uni. Alexander Salon di ini ya, di Padang. Halo sayang, kita cerita apa dong hari ini? Ayo dong. Nanti ya kalau naik dikit lagi aku ada mau ngomong sesuatu. Melinda, thank you baby. Salam dari Malaysia. Salam dari Kalimantan. Kita live selalu di mobil ya, say. Kenapa Mas Solena tuh live selalu di mobil? Iyalah. Leonardo. Kak, kamu tuh kok siang? Kemana tuh kok siang? You look fabulous. Tunggu sebentar lagi, naik dikit lagi ya. Kita, kalau ada pertanyaan silahkan. Jika ada yang mau bertanya, silahkan jika ada yang mau bertanya. Ganggu deh seatbelt ini, kita taruh di bawah. Nah gitu. Aku mau ke salon sayang. Promosi sebentar. Hari ini aku pakai serum yang glow. Serum aku yang glow itu harganya $28. $28 itu kira-kira 350.000. 350.000 serum aku yang glow ya. Kita ngobrol ntar lagi. Yang ada mau bertanya silahkan. Mau bertanya, puasa, sampai sekarang masih puasa. Gila, selama 7 jam lagi buka puasa. Namanya serumnya glow. Glow, bilang aja serumnya yang glow. Ketik di admin. Ini admin saya, admin aku ya, Solena New York. Itu ya. Itu aku pin ya di admin Solena New York. Sebut aja di situ aku mau serum yang glow. Harganya 350.000. Ongkos kirimnya cuma 20.000 dari Amerika ke Jakarta. Ongkos kirimnya cuma 20.000 dari Amerika ke Jakarta. Serum glow ini salah satu bahan utamanya adalah rose glow, minyak mawar ya. Keuntungannya nanti Uni Google dulu keuntungannya apa. Pokoknya cocok manja ya. Oke. Nah, aku mau bilang ini aku mau bilang tadi aku lagi mandi kepikiran ya. Mikir lagi mandi, lagi shower gitu, terus mikir kita nggak bisa bikin semua orang sayang sama kita tuh nggak bisa. Kita itu nggak bisa bikin orang impress kita, banyak orang impress kita, itu nggak bisa.
Orang yang selalu kerjanya untuk membuat orang impress ke kita, itu capek banget pasti saya. Kalau tujuan hidup kita ini selalu membuat orang impress ke kita, kalau kita bangun tidur, tujuan utama kita adalah bagaimana agar orang suka sama kita, itu capek banget saya. Itu draining, itu menguras energi dan itu menguras mental. Benar nggak? Jadi coba dikembangkan dengan pertanyaan. Nah, you walk the talk nih, ember. Iya gitu. Jadi aku tahu beberapa netizen nih di sini, beberapa netizen sebagian jumlahnya lumayan banyak gitu, yang tidak suka dengan aku, nggak tahu kenapa, mungkin ada alasan mereka sendiri untuk tidak suka gitu ya kan. Yang bisa aku ucapkan hanya apa? Nggak ada yang bisa aku ucapkan. Minta maaf untuk apa gitu ya kan. Jadi ada tadi kata-kata yang mau gue bilang sih, ada kata-kata yang bagus tadi gue bilang gitu. Lupa saya. Ayo dong dengan pertanyaan, akhirnya ngembang sendiri ntar, akhirnya gue ingat lagi. Suka tidak suka itu soal perspektif, ini tergantung kepentingan, benar. Ya aku kurusan loh, puasa aku kurusan loh saya itu. Saks Fifth Avenue lagi, ini enggak. Nih Lengkansari. Saya mau jujur suka sama Soli. Nah ini aku jadi ingat tadi yang aku mau bilang tadi. Jadi orang yang baru kenal aku, orang baru dengar nih Lengkansari, akhirnya bikin aku ingat lagi apa yang aku mau bilang. Jadi aku semalam ngomong sama sahabat aku Steffi gitu. Aku itu orangnya kayak open book gitu. Ya itulah pribadi aku gitu kan. Gampang dikorek, gampang dicari tahu gitu. Nah orang yang baru-baru kenal gitu, banyak yang merasa tersinggung dengan aku karena aku orangnya juga upfront gitu. Misalnya contoh begini, pada suatu hari di Berlin waktu itu, aku ada apartemen baru waktu itu, belum ada tong sampah, masih baru waktu itu. Terus aku kenal dengan dua orang Indonesia, baru kenal gitu, baru kenal sehari, baru kenal 5 jam malah. Terus aku undang ke apartemen aku itu, terus kita bawa makanan dari luar gitu kan, kita makan di apartemen yang masih baru banget, yang ada cuma meja makan sama kursi makan, tong sampah pun kecil, tong sampahnya kecil, apartemennya baru banget, baru dibeli banget. Jadi sama tempat tidur, cuma itu ada waktu itu. Terus teman ini 2 orang bertamu dan kita bawa bungkus makanan dari luar. Terus tau nggak aku bilang ke teman aku ini yang baru kenal 5 jam ini, aku bilang gini, Say, kalau pulang sampahnya bawa ya. Say, sampahnya bawa turun ya, aku bilang gitu. Nah ternyata kata-kata aku yang seperti itu membuat orang tersinggung. Kalau buat aku itu hanya kejujuran dan keapa adaannya aku gitu, karena gue nggak punya tong sampah yang ukuran besar. Terus pas tamu ini yang aku baru kenal 5 jam, orang Indonesia 2 orang, sampah makanannya aku bilang, Say, sampah makanannya bawa turun ke bawah ya, saya bilang gitu. Gitu. Nah itu nggak tahu deh budaya apa yang membuat
pribadi aku yang suka upfront orangnya gitu ya. Entah itu susahnya derita hidup aku dulu, mungkin akhirnya aku terbiasa, udah kebiasaan hidup menderita, jadi kita tuh selalu upfront jadinya. Apakah itu personality aku yang begitu, aku nggak ngerti gitu. Jadi buat netizen yang belum kenal aku, yang berasumsi, yang menghujat dan membuli aku, yang aku cuma mau bilang, aku minta maaf jika ada omongan aku yang kalian merasa tersindir gitu. Sebenarnya bukan menyindir kalian, bukan menyindir keadaan kalian, karena ya aku ngomong ya apa adanya aja gitu. Iya, termasuk masalah materi sekalipun gitu. Misalnya orang nanya, dapurnya keren gitu, misalkan orang nanya dapurnya keren, aku tuh bisa aku jelasin detailnya. Ini, mereknya ini karena merek yang ini tidak bagus untuk gini, bisa begitu. Karena gue impulsif, aku tuh impulsif orangnya ya. Impulsif tuh bukan sesuatu yang dibanggakan, nggak juga. Impulsif tuh selalu bereaksi atas hal-hal kecil. Itu orang impulsif itu begitu. Biasanya impulsif ini nenek-nenek say. Nenek-nenek impulsif, kakek-kakek, nenek-nenek itu impulsif. Nah, itu bukan sebuah keunggulan itu kekurangan aku gitu. Jadi kalau orang nanya sedikit, aku kembangin gitu. Nah, itu yang aku mau ubah. Impulsif di sosial media ini yang aku mau ubah. Itu karena sosial media is sosial media. Karena sosial media bukan tempat curhatku, dan sosial media bukan tempat bukan sahabat-sahabatku isinya. Nah itu. Uni alisnya melengkung amat, ember. Itu tebal sebelah ya? Itu tebal sebelah sorry. Aku lagi bacanya. Tapi orang Amerika straightforward ngasih uni. Orang New York itu straightforward gitu. Orang New York itu straightforward. Aku juga seperti itu uni. Aku ngomong apa, temanku bawa badan, aku jujur. Aku bisa ngomong jujur. Linda Salman, postmodern, post feminist, ya lebih kurang seperti itu. Ini ngomongin alis nih, ya udah ntar aku benerin kalau tebal sebelah. Saya juga cinta menjelaskan, kata Judy Christian. Jadi, Soli sholat pakai mukena apa pakai sarung? Yang biasa nonton live Soli pasti mereka tahu kalau Soli sholat pakai apa. Coba jawab. Yang biasa nonton live Soli dia tahu kalau Soli sholat pakai apa. Jawab. Pakai gordeng, tuh ada yang tahu tuh. Yang biasa nonton Soli sholat pakai kain gordeng, kadang pakai kain kelambu, pakai selimut. Tuh, kadang pakai kain terpal, ya kan? Yang penting sholat, benar. Terus ini sesekali pakai baju, pakai spray. Ada lagi, banyak yang mau diomongin tadi, banyak saya. Oh,
Ini aku ngomongin. Kita mau ngomong ini nggak? Saat-saat aku tinggal di Queens. Tahun pertama aku tinggal di Queens. Queens itu di New York ini. Tahun pertama aku masuk Amerika. Aku tinggal di Queens. Oh, ini umroh dong. Iya, aku mau umroh deh. Tapi aku paspor luar negeri, umrohnya rombongan dari sini, dari Amerika. Sorry, alisnya melengkung. Alis ya, ntar aku benerin. Bagus amat, ntar aku benerin alis aku. Oh kan udah kerja di resto. Oh udah ada yang dengar. Ngobrol apa kita ya? Tanya ceritanya Kak. Uni umroh ambil haji apa aja? Uni kalau umroh ambilnya hajar. Hajar. Halo Nina sayang, apa kabar Nina? Udah lama ya nggak live kita ya di Nina. Uni kalau umroh sebagai laki-laki atau sebagai cewek? Sebagai cewek lah. Kan Uni telah mempunyai vagina. Masa sebagai lady boy? Uni mempunyai vagina. Terlepas vaginanya karet, plastik, atau dari baja, besi, atau aluminium, tapi itu vagina, ya. Bentuknya vagina. Jadi Uni harus di barisan wanita. Nah kalau Uni lady boy itu lain cerita, ya. Lady boy nggak tahu tuh gimana barisannya, nggak ngerti Uni. Ada tete, terus ada alat reproduksi pria, nggak tahu barisannya di mana. Mungkin Ustadz Somad bisa menjawab ya, karena Uni bukan ahli agama. Cerita pertama kali di Queens. Tapi nggak menarik banget sekarang. Jangan cerita pertama kali di Queens, nanti ada orang yang merasa tersindir, nggak baik. Nanti aja ngomong itu. Nanti aja, karena ada orang di Queens yang lagi pengen naik panggung. Jangan dulu, nanti aja kita cerita. Steffi, Queens itu jauh banget, sejauh masa lalu. Hindari topik agama, iya. Kita nggak ngomong agama, kita nggak ngomong politik ya di sini. Nyesel nggak operasi Meki? Enggak lah, malah Uni menikmati. Uni banyak amat yang harus dijaga perasaannya. Slow aja Uni, banyak yang sayang Uni, kata Simbolon. Oke, kita ngomong Queen sekarang ya. Kita slow aja. Aku tinggal dulu di Queens. 17 tahun yang lalu. Dan aku kenal orang selama 2 bulan. Aku kenal orang selama 3 bulan. Aku kenal orang selama 10 bulan gitu. Tapi yang berdekat dengan seseorang lebih dari setahun itu hanya dengan 3 orang. Waktu aku tinggal di Queens, aku dekat dengan orang yang lebih dari setahun hanya 3 orang, yaitu Steffi, Lala, dan Richard. Lebih dari 3 nama ini, aku kenal mereka kurang dari 10 bulan. Kenal maksudnya itu berakrab-akrab ya, berakrab-akrab, keluar rumah.
Itu kurang dari 10 bulan. Berakrab-akrab ya. Karena hidup waktu itu susah. Aku pernah kerja pagi di Long Island. Long Island tuh 2 jam naik. Terus kita naik, aku pernah naik mobil, numpang sama abang-abang dari Manado. Aku panggilnya abang-abang. Banyak orang Manado dulu di Queens itu. Sekarang nggak tahu deh, udah 17 tahun ya. Ini cerita 17 tahun yang lalu nih. Numpang sama abang-abang itu ke Long Island. Terus kita kerja di restoran Jepang. Terus malamnya aku ke Manhattan kerja lagi di restoran Manhattan. Hanya untuk mendapatkan uang $70 sehari saat itu. Untuk mendapatkan uang $70 sehari saat itu. $70 sehari itu di Amerika nothing ya, nggak ada harganya gitu. Nah, sibuk hidup seperti itu dulu. Nah, ada beberapa ladyboy yang hidupnya udah mapan, yang tinggalnya udah 8 tahun di Amerika lebih dulu, 9 tahun lebih dulu di Amerika gitu. Nah, itu hidupnya enak gitu ya. Aku masih ingat gitu, mereka tuh beli lipstick Chanel, beli still alis Chanel gitu. Aku nggak sanggup beli begituan dulu, nggak sanggup. Karena ya harus cari duit. Aku ngomong tahun pertama di Queens ya, harus cari duit buat bayar rumah, buat bayar kosan, kerja di 2 tempat per hari, pagi di Long Island, malam di Queens juga ada, pernah kerja di restoran Afghanistan gitu. Nah, abis itu aku gak kenal lagi ladyboy ini setelah 10 tahun gitu kan. Setelah 10 bulan, ya aku sibuk sama circle aku, Steffi, Lala, dan Richard. 3 itu aja selalu. Ya itulah hidup di Queens. Oke, ada yang dipertanyakan? Saya mengucapkan selamat. Ada orang menambah followers. Karena gibah. Selamat ya. Itu hebatnya Korla ya. Aku selalu sama Korla. Itu hebatnya Korla, melejit tanpa senggol kiri kanan. Itu Korla tuh. Itu hebatnya dia. Pokoknya Unilife pasti dijadiin bahan. Nah, aku juga mau bilang ke netizen yang juga ngebully aku, yang bisa aku bilang cuma apa ya, maaf. Kenapa minta maaf? Kita nggak kenal. Uni masih berteman dengan 3 orang yang di Queen itu. Masih. Aku masih berteman, masih bersahabat dengan Lala, Richard, dan Steffi. Uni masih baik kan sama Korla? Masih.
Tapi nggak usah digembor-gembor. Nggak usah digembor-gembor. Aku sibuk bikin brand. Lengga seri, terima kasih. Jauh perjalanan ini, cuaca bagus banget sekarang. Nah, itulah hidup di Queens itu. Jadi kalau ada seorang ladyboy bercerita selama 3 bulan mengenai Kak Soli, itu aneh banget. Menceritakan Kak Soli seakan-akan tahu 17 tahun kehidupan Kak Soli, sementara kita nggak ada kontak 17 tahun, 16 tahun, 15 tahun ya, sekitar segitulah. Aku udah sibuk dengan anak, udah sibuk dengan keluarga. Nah, netizen yang menginginkan aku untuk saut-sautan dengan mereka, aku bilang aja, aku nggak akan saut-sautan. Karena hidup ini indah banget. Minggu depan mau keluar negeri lagi. Kemarin ke London, minggu depan luar negeri lagi. Jadi banyak yang harus dikerjakan, ya kan? Aku baca nih. Ya, dan aku juga jadi tahu sekarang ya. Aku jadi ngerti sekarang. Orang yang udah follow aku 4 tahun terakhir, Ladyboy keponakan Lady Gaga, ember. Nur Hayati, ember. Ladyboy itu adalah keponakannya Lady Gaga. Katanya Solena di sini buka salon ya. Nggak pernah aku buka salon, dan aku nggak pernah ngomong aku buka salon ya. Aku nggak pernah buka salon, dan aku nggak pernah ngomong aku buka salon. Jadi 3 bulan terakhir aku banyak belajar ya. Kalau netizen itu emang bisa adu domba orang. Gitu. Netizen tuh bisa adu domba orang loh. Dulu aku nggak tahu, aku nggak tahu. Dulu aku ngomong aja live, ngomong aja, cerita aja gitu. Ya. Uni, Mira nih, nanya Mira, dia bertanya, Uni kira-kira lebih susah dulu atau sekarang kalau mau mencoba peruntungan di New York? Aku nggak tahu sekarang ini. Aku nggak tahu bagaimana mencoba peruntungan di Amerika ya. Udah nggak tahu lagi. Aku menceritakan masa lalu aku bisa, tapi yang kalau sekarang nggak bisa diandalkan kali ke karena udah nggak tahu lagi mengenai mencoba nasib di Amerika ini. Udah beda kali 17 tahun lalu sama sekarang udah beda pasti. Ya. Sibuk mana-mana. Jadi orang nih ya, orang yang melihat kita dulu, orang yang tidak melihat kita dulu rendah. Ini siapa aja nih? Ini buat siapa aja? Orang melihat si A itu dulu rendah. Ternyata nasib, rezeki dan peruntungan berbeda. Setelah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ternyata orang itu melejit. Nggak semua orang bisa
nggak semua orang bisa bertepuk tangan. Tuh aku bilang aja. Orang yang dimaksud di sini adalah aku. Kehidupan aku 17 tahun yang lalu beda banget dengan kehidupan aku sekarang. Tuh. Beda banget. Kehidupan aku 17 tahun yang lalu sama sekarang beda banget. Jadi orang-orang yang tidak senang melihatnya, yang mereka mampe-ampe. Kata orang Padang tuh mampe-ampe. Mampe-ampe barangko, kata orang Padang, kata orang Minang. Tapi kalau orang yang tulus, mereka akan tepuk tangan, mereka akan jadi cheerleader. Mereka akan jadi cheerleader, mereka akan jadi supporter. Gitu. 300 views bagian penyusup pun. Iya. Aku dulu susah di Amerika ini. 17 tahun aku bisa menapak ke atas. Buat sebagian orang hasil tanjakan aku ini nggak seberapa ya. Buat orang-orang, sebagian orang nggak seberapa. Tapi buat diri aku, tanjakan aku cukup bisa aku banggakan untuk aku, ya. Aku bisa bawa anak aku kuliah. Aku punya tempat untuk berteduh. Aku tidak bayar kontrakan lagi. 17 tahun dulu aku masih kontrak, bayar rumah masih mikir ke depannya, bayar listrik ini, mau dugem juga, habis dugem kerja lagi cari uang buat besok, buat minggu depan. Kayak gitu dulu di sini. Dulu mau tas mahal bergaya. Di sini tas mahal kita bisa beli di sini ya. Walaupun kita waitress, di sini tas mahal bisa dibeli. Tapi setelah beli tas mahal, bulan depannya bayar, mau sewa rumah atau apa, itu aku dulu itu. Nah aku sekarang nggak begitu lagi. Jadi buat sebagian orang kehidupan aku sekarang, mereka ingin berada di sepatuku. They wanna be in my shoes gitu. Dengan cara mampe-ampe, kata orang Minang. Tabaka jantung, kata orang Minang. Banyak orang lebih berhasil dari aku, banyak banget. Cuman kalau buat diri aku ini sebuah achievement. Kalau buat diri aku sebuah achievement. Aku nggak nyangka dimana bisa berada di posisi aku sekarang gitu. Nggak nyangka. Bertemu sama orang baik, bertemu sama orang baik-baik, dapat kesempatan, dapat peluang, ketemu mantan-mantan pacar yang baik. Mantan-mantan pacar aku baik semua loh. Setiap mantan pacar aku memberi perubahan dalam hidup aku. Setiap mantan pacar. Ada mantan pacar yang ngasih uang buat bayar sekolah rambut. Ada mantan pacar yang ngasih uang juga buat sekolah rambut lagi. Aku punya mantan pacar dulu yang, kamu mau tas Hermes nggak, katanya. Aku nggak ngerti tas Hermes itu apa. Berapa harganya, aku bilang. Dulu tas Hermes ini 8.000 harganya. Dulu berapa tahun yang lalu, 7.000 atau apa dolar. Terus aku bilang, aku nggak ngerti Hermes itu, mahal amat, aku bilang. Terus tau nggak aku bilang ke mantan pacar aku ini, mantan pacar aku bernama Jeffrey. Aku bilang gini, nggak usah tas deh, aku bilang. Bayarin DP itu, aku sekolah rambut, aku bilang. Akhirnya tambah sayang kan dia sama aku. Akhirnya
Bang Jeffrey ini tambah sayang. Aku bukannya minta tas Hermes, malah aku minta bayar DP-in dong itu, down payment ya. DP-in dong, aku mau sekolah rambut. Aku bilang gitu. Sampai sekarang, kemarin putus hubungan, sekarang kita dekat lagi. Ngajak maintenance kadang, ya sebagai teman. Dulu aku tinggal di Queens, dia di daerah elit. 17 tahun yang lalu aku tinggal di sana, di tempat apartemen aku kecil, kotor dan jorok dulu 17 tahun lalu. Sekarang aku tetangga sama dia di daerah indah, daerah asri. Nasib kita nggak tahu. Pacar apa gadun, Uni? Pacar aku, tapi gadun buat sebagian orang. Kalau buat aku dia pacar. Kenapa Jeffrey ini pacar buat aku? Aku kerja jadi waitress saat itu. Ternyata dia pernah menjadi tamu dari seseorang selama 2 bulan kalau nggak salah. Setelah itu aku are we here? I can get out here. It's right here. Yeah, So. that's right. Thank you very much. Give me a second. Ya, take your time. Tunggu ya, say. You have a good one. Go. Yeah. Hi, darling. Oh my god! Okay, I'll see you in a bit. Sabrina, do you have clients? Yeah. I'll wait. I need my root touch. Yeah? Yes. In an hour. Ngapain saya mau duduk di mana? Gua puasa. Jeffrey itu mantan pacar aku, bukan gadun. Jeffrey itu adalah mantan pacarku yang sebelum bertemu aku uangnya diperetin oleh orang lain. Itu Jeffrey, dan aku pacaran sama Jeffrey setahunan deh. Aku di Times Square. Salam dari Padang. Enak banget nih di sini. Kenapa putus sama Jeffrey, Uni? Putusnya dengan Jeffrey mau ninggalin bininya, dan bininya nelfon aku. Akhirnya aku putusin, aku nggak mau rumah tangga orang hancur, dan aku kabur dari
kehidupan mereka. Ya. Ini Times Square ini guys. Gila nih orang nih. Aku bawa kalian ke Times Square ya. Ini anjing berak nih say. Uni kalau dari tempat Uni ke Palestina berapa jaraknya? Ke Palestina? Mau ngapain saya mau jihad? Uni ke Palestina? Mana aku tahu saya dari sini ke Palestina. Thank you Julie. Kita duduk sebentar di situ ya, di bawah matahari. Ini enak banget. Ini kita kalau tinggal di luar negeri, kalau ada matahari kayak gini kayaknya indah banget. Secara di Indonesia matahari berlimpah-limpah. Ini puasa, iya aku puasa. Ya Uni, dari tempat Uni ke Palestina berapa jauh? Mau perang say. Uni nggak haus. Aku haus. Haus dan lapar, ya tahanlah say. Aku udah nggak puasa berapa kali ya? 3 apa 4, lupa deh. 3 kali. Bolong. Kemana Uni nih? Uni mau liatin Times Square di siang hari nih. Buat followersku tersayang. Nah ini saya, ini tempat ini apa? Show, Broadway show itu di sini saya. Nih. Ini Broadway show di daerah sini nih, daerah sini. Berapa jauh dari New York ke Philadelphia? 1 jam naik bus. New York Philadelphia 1 jam. Nah ini saya. Nah ini yang dagang-dagang gini orang Arab ini biasanya yang dagang-dagang gini.
Nah ini Times Square guys. Ini Times Square nih. Ini Hard Rock Cafe nih. Ini Hard Rock Cafe. Uni. Ini nak di sana resesi nggak? Resesi. Oke. Di sebagian orang merasakan resesi, sebagian orang tidak merasakan resesi. Kalau aku, yang di mata aku sih semua berjalan lancar aja di sini kalau yang kulihat ya. Di Berlin juga begitu aku lihat, lancar aja. Oh dia SCBD udah tutup ya, Hard Rock Cafe ya. How much is it? It depends what you want. Like we have. I'm just curious actually, because tuh. Aku bilang, aku penasaran aja, aku orang sini. Langsung balik badannya. Karena dipikirnya turis. Inilah Times Square. Menurut aku, Times Square ini nggak keren-keren banget, saya biasa aja. Tuh, orang-orang ini cari uang nih, berfoto. Tapi kenapa jadi tujuan orang Times Square ini, aku juga bingung. Biasa aja. Ya kan? Aku mau ke salon tapi hairstylistnya sejam lagi baru bisa katanya. Hairstylistnya teman aku, jadi nggak harus bikin appointment. Bisa. Lihat orang nggak pakai baju tuh. Lihat. Why don't you for take a picture, man? Oh, I'm sorry now. Have a great day. Good luck with the roll. Nah ini turis semua nih, tuh. Brand Solena New York coba tayang di Times Square. Amin, kita mimpi harus gede ya. Kita mimpi harus gede ya. Amin say, nggak ada yang nggak mungkin say. Nggak ada yang nggak mungkin say. Nggak banyak copet. Setahu aku di Amerika nggak ada copet ya. Yang ada copet tuh di Eropa say. Di Amerika orang punya senjata. Orang punya senjata. Kalau ada yang copet, ditembak sama yang dicopet bisa. Dan itu hukumnya pembelaan diri namanya. Kalau di Eropa orang nggak pegang senjata kan. Di sini orang-orang biasa pegang senjata di sini. Kalau masuk rumah orang, mendobrak rumah orang, terus yang punya rumah nembak yang si pendobrak, itu nggak bersalah. Itu namanya intruder ya. Cita-cita Uni apakah pengen hidup di New York atau menghabiskan sisa hidup di Pariaman? Uni itu ingin menghabiskan sisa hidup di Payakumbuh. Di Payakumbuh.
Dan hari ini aku pengen kena matahari. Aku pengen duduk di bawah matahari, guys. Ini orang-orang cari uang nih tuh, minta difoto dia. Ada acara apa? Uni rame amat. Nggak ada acara apa-apa. Inilah Times Square ini. Orang pada berdiri, orang pada foto. Udah gitu doang. Aku juga nggak bingung. Mereka ini ngapain. Udah gini doang nih. Tuh, gini doang. Tuh. Nggak tahu nih orang ngapain. Aku nggak tahu. Tuh. Nih. Ngapain dari sini, dan ini dari berbagai penjuru dunia. Ini dari berbagai penjuru dunia. Maunya ke Times Square, udah gini doang. Ada orang Indonesia loh. Jaket hitam katanya. Ada turis Indonesia, guys. Iya. Keistimewaan dari Times Square apa, Uni? Nggak ada apa keistimewaannya. Udah gini doang. Kalau menurut aku mah gini doang tuh. Ajak ngomong orang Indonya, masa sih? Ajak ngomong ya? Coba ya. Malu kali ngajak ngomong orang Indo, say. Ah, mira acá. Ya nanti aku diketawain, siapa lu katanya. Ini orang Indonya nih. Ya ada lapar, say. Lapar, Cin, lapar. Sorry. Tuh dia mau salaman. Ntar kalau disalam minta uang dia. Nah ini show-show yang di Broadway. Ini tiket-tiket nonton show di Broadway ini lumayan loh. Bisa 1 juta, 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, 10 juta rupiah juga bisa. Tuh. Iya. Di Belanda juga mahal. Nih, baca ini aja udah lapar gua. American breakfast. Padahal nggak ada makanan. Bacaan ini aja bikin gua lapar. American breakfast Italian style. Itu aja udah bikin gua lapar. Iya.
sini nggak ada angkot. Biaya hidup mahal nggak Uni? New York ini kota termahal di dunia. Tahun 2023 kota termahal di dunia adalah New York. Buka puasa hari ini jam 7. 7 jam lagi, say. Tujuh jam lagi. Itu church-nya Tom Cruise ya, Scientology. Iya benar. Itu gerejanya Scientology, Tom Cruise. Iya. Tuh orang bahasa Spanish. Di Amerika ini bahasa Spanish bahasa nomor 2 di sini. Bahasa Spanyol bahasa nomor 2 di Amerika. Di Kanada bahasa nomor 2 mereka apa? Ada yang tahu nggak? Kanada bahasa nomor 2-nya apa? Di Kanada bahasa nomor 2-nya adalah bahasa Perancis. Mereka orang dua ini dia bahasa Spanish, Spanyol. Iya, di Amerika bahasa nomor 2-nya makanan Meksiko enak. Aku suka makanan Meksiko. Sekarang di sini jam 12.30. Aku jalan pakai heels apa pakai tenis? Aku jalan pakai ini nih. Orang New York itu pinggulnya bagus-bagus, say. Pinggul, kaki, betis bagus-bagus. Tahu kenapa?
Karena sehari kita jalan di sini sampai 2 kilo, 3 kilo. Orang Manhattan ya, terutama orang Manhattan. Tiap hari jalan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Orang Manhattan. Sekarang hari Senin. Nah, biasa di sini ada mobil jual ganja di sini biasa. Ganja tahu cimeng. Di sini legal ya. Ganja, cimeng legal di sini. Oke guys, gitu aja sayang. Kita live lagi di lain waktu ya. I love you everyone. Bye bye.